Perkenalkan, nama saya Amr Pratama Situmorang. Saya merupakan salah satu staf dari perusahaan Bank BCA. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang profil perusahaan kami. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Bank BCA. Berdirinya Bank BCA dimulai pada 21 Februari 1957. Seodono Salim atau yang juga dikenal dengan Lim Sio Leong merupakan pendiri Bank BCA. Namun, cikal bakal BCA berdiri dan terbentuk pada tahun 1955 yang merupakan NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory atau pabrik rajut. Setelah beroperasi selama 2 tahun, NV Perseroan Dagang dan Industri mengubah nama dan bisnis perusahaannya menjadi Perbankan dengan nama NV Bank Sentral Asia. Setelah mengubah namanya, Seodono Salim memindahkan kantor pusat yang sebelumnya di Semarang jadi ke ASMK di Jakarta tahun 1957. Kemudian pada 2 September 1975, nama NV Bank diubah menjadi permanen, yaitu menjadi PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya, pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger atau penggabungan dengan 2 bank lain. Salah satunya Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang merupakan merger ini membuat BCA menjadi bank devisa. Status bank devisa lalu dimanfaatkan BCA pada tahun 1980-an dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapat izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku secara internasional. Selanjutnya, visi dan misi dari Bank BCA. Kami memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi dari bank kami yaitu ada 3. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Selanjutnya, tata nilai. Tata nilai di perusahaan kami ini ada 4. Yang pertama, fokus pada nasabah. Yang kedua, berusaha mencapai yang terbaik. Yang ketiga, integritas. Dan keempat, kerjasama tim. Itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan menceritakan perkembangan Bank BCA dari tahun ke tahun. Perkembangan BCA dimulai pada tahun 1977 saat BCA berkembang menjadi bank devisa. 3 tahun kemudian, pada tahun 1980-an, BCA mulai memperluas jaringan kantor cabang secara agresif yang sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA juga mulai mengembangkan berbagai produk dan layanan serta pengembangan teknologi informasi menggunakan penerapan online system untuk jaringan kantor cabang. Dan di tahun yang sama pula, BCA meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Kemudian, pada saat dimulai, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, tepatnya di tahun 1990. 1 tahun kemudian, pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit mesin ATM yang tersebar di seluruh Jakarta. Dari situlah dikembangkan jaringan dan fitur ATM yang dilakukan secara intensif. Dan di tahun yang sama pula, BCA mulai bekerja sama dengan institusi terkemuka seperti PT Telkom dan Citibank. Pada saat krisis moneter di tahun 1997 dan 1998, BCA sempat mengalami bank rush. Pada 1998, BCA berubah menjadi Bank Takeover atau BTO dan disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional.
Meskipun begitu, hanya butuh 1 tahun untuk Bank BCA bangkit. Pada 1999, proses rekapitalisasi BCA selesai, di mana pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA sebagai hasil pertukaran dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dalam proses rekapitulasi berikut tersebut, kredit pihak terkait dipertukarkan dengan obligasi pemerintah. Kemudian masuk ke dalam periode tahun 2000-an, BCA kian gencar memperkuat dan mengembangkan beragam produk dan layanan, khususnya perbankan elektronik dengan meluncurkan debit BCA, tunai BCA, internet banking, klik BCA, mobile banking, MBCA, dan EDCBI-ZZ. BCA juga mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA mulai meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui entitas anaknya yakni BCA Finansi. Pada tahun 2007, BCA menjadi bank pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. Di tahun yang sama, BCA juga meluncurkan kartu prabayar, flashcard, serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus meningkatkan keunggulannya di bidang perbankan transaksi. Pada tahun 2008 sampai 2009, BCA membuka layanan lainnya, yakni Solitaire bagi nasabah high net worth individual. Tak ingin tertinggal dengan perkembangan zaman, di tahun 2010 hingga 2013 BCA memasuki lini bisnis baru, yakni perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan sekuritas. BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan inovatif seperti aplikasi mobile banking, layanan pembayaran e-commerce, dan mengembangkan konsep baru Electronic Banking Center. Pada tahun 2014 sampai 2016, BCA mengembangkan MyBCA dan meluncurkan produk Sakuku sebagai electronic wallet berbasis aplikasi. Teruntuk nasabah institusi, BCA menyempurnakan layanan cash management BCA melalui internet banking platform, yakni Klik BCA, Integrated Business Solution. Nasabah berbisnis akan dimanjakan dengan beragam layanan dan fitur-fiturnya. BCA terus mengikuti perkembangan zaman dan terus melengkapi produk dan pelayanannya. Pada tahun 2017 sampai 2018, BCA melengkapi beragam fitur di bidang e-commerce dan cashless payment settlement. Dengan membangun kolaborasi dengan beragam perusahaan vintage atau e-commerce melalui Application Programming Interface atau API, yaitu sebuah platform yang memfasilitasi konektivitas antara sistem perusahaan-perusahaan tersebut dengan sistem perbankan transaksi BCA. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komitmen Bank BCA. Dengan beragam pengembangan yang terus dilakukan BCA berkomitmen menjadi solusi finansial dengan mendukung perencanaan keuangan pribadi maupun perkembangan bisnis nasabah. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan visi BCA sebagai bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sesuai dengan jargon andalannya, senantiasa di sisi Anda. BCA akan terus membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perorangan. BCA akan terus memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, serta tidak lupa pula untuk meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholders. Meskipun perkembangan produk dan jasa layanan sangat penting, Bank BCA tidak luput memperhatikan rasa kepercayaan dan keamanan yang akan dirasakan nasabah saat menyimpan dan berinvestasi dengan BCA. Sebagai agen of trust, BCA paham benar kekhawatiran nasabah akan problem penyalahgunaan produk dan layanan keuangan. Tidak ingin kehilangan rasa kepercayaan diri. Maksud saya tidak ingin kehilangan rasa kepercayaan dan kenyamanan dari para nasabah. BCA berkewajiban untuk mengelola bisnis secara bertanggung jawab. Mengapa? Sebab sebagai lembaga yang mengandalkan rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat, BCA berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkelanjutan demi meningkatkan kompetensi, karir, dan kesejahteraan karyawannya. Jika karyawannya merasakan kualitas dan
kenyamanan, serta rasa bangga terhadap BCA, maka tingkat kepercayaan nasabah kepada BCA pun akan semakin tinggi dalam menyimpan, berinvestasi, dan menggunakan layanan perbankan yang telah disediakan BCA. Saya akan menjelaskan beberapa tentang produk dan layanan dari Bank BCA kami nih. Yang pertama, produk simpanan. Nasabah dapat memilih beragam produk simpanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan sesuai apa yang dibutuhkan. Pertama, melalui tahapan ekspresi, tahapan berjangka, tahapan gold, tapres, simpanan pelajar, tabunganku BCA, laku, BCA dolar, dan deposito berjangka BCA. Kemudian yang kedua, produk pinjaman. Produk yang bisa menjadi pilihan nasabah adalah produk pinjaman. Dengan menikmati beragam fasilitas dan keuntungan yang ditawarkan BCA dalam program pinjaman, yaitu berupa fasilitas kredit ini. Yang pertama, kredit pemilikan rumah BCA. Kedua, kredit pemilikan apartemen. Ketiga, KPR ekstra. Keempat, KPR refinancing BCA. Kelima, kredit kendaraan bermotor. Keenam, kredit bermotor. Lanjutnya, masuk kepada layanan. Yang pertama, layanan elektronik. Kamu dapat menikmati layanan perbankan elektronik demi mempermudah transaksi perbankan dengan aman, cepat, dan mudah. Ada beberapa layanan perbankan elektronik yang ditawarkan BCA, yaitu yang pertama, ATM BCA atau multifungsi non tunai dan setoran tunai. Kedua, EDC BCA. Ketiga, debit BCA. Keempat, tunai BCA. Kelima, flash. Keenam, self service passbook printer atau SSPP. Ketujuh, internet banking atau klik BCA individu dan klik BCA bisnis dan klik business integrated solution. Kedelapan, mobile banking atau MBCA. Kesembilan, contact center atau Halo BCA. Kesepuluh, phone banking atau BCA by phone, Usainus dan BCA by phone. Kesebelas, SMS top up. Ke-12, BCA mobile. Ke-13, SMS BCA. Ke-14, SMS pass notification service via SMS atau email. Ke-15, e-tax atau pembayaran pajak lokal, PPN, PPH, dan lainnya. Ke-16, Sakuku. Ke-17, BCA ClickPay. 18, Duit atau DUITT. 19, e-branch BCA. 20, Vira atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. Masuk ke produk berikutnya, yang ketiga, produk kartu kredit BCA. Beragam pilihan kartu kredit BCA yang disediakan untuk nasabahnya. Kita akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kemudahan, dan kenyamanan dalam menggunakan kartu kredit sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut ada 4 produk kartu kredit BCA. Yang pertama, BCA Card Platinum. Kedua, BCA Mastercard Black. Ketiga, BCA Visa Batman. Keempat, BCA JCB Black. Keunggulan atau keuntungan BCA. Keunggulan atau keuntungan dari tahapan BCA adalah kita dapat bertransaksi secara online dengan e-banking tahapan BCA. Kita juga bisa melakukan tarik tunai di ribuan ATM BCA, jaringan ATM Prima, dan jaringan ATM Cyrus di seluruh dunia. Soal transfer juga mudah, karena kita bisa melakukan transfer antar rekening dan antar bank dalam negeri. Kita juga bisa mendapatkan kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan di ATM BCA, mulai dari rekening telepon, PLN, asuransi, kartu kredit, pinjaman, dan sampai pembelian pulsa. Praktis bukan? Kita bisa bertransaksi dengan bebas dengan e-banking. Keamanan produk simpanan BCA ini juga terjamin, mulai dari PIN ATM, PIN MBCA, dan KEY. BCA bisa membuat transaksi kita menjadi aman dan nyaman.
Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, semuanya terlihat mudah bukan? Tunggu apa lagi? Ayo, segera bergabung dan daftarkan diri kalian dan menjadi salah satu pengguna dari Bank BCA. Terima kasih.